Meningkatnya kesadaran akan kesehatan, kesuburan lahan, dan kelestarian lingkungan mendorong berbagai pihak bergerak melaksanakan budidaya tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk pertanian sehat yang rendah atau tidak mengandung residu pestisida. Pelaksanaan budidaya tanaman sehat ramah lingkungan dan berkelanjutan dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT dengan memadukan berbagai cara pengendalian yang sesuai dan mengutamakan penggunaan agensia pengendali hayati atau APH untuk pengendaliannya. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan budidaya tanaman sehat ramah lingkungan dan berkelanjutan atau organik antara lain kesadaran akan dampak pemakaian pestisida kimia dalam waktu lama, dan sebagian besar kelompok tani belum dapat membuat APH sendiri sehingga ketersediaan APH di petani menjadi terbatas. Klinik PHT yang dibentuk telah dapat memperbanyak APH, tetapi belum dapat membuat APH secara kontinu karena klinik PHT belum dapat meremajakan isolat. Oleh sebab itu, klinik PHT diberikan pengetahuan dan keterampilan cara berbajakan isolat dari F1 menjadi F2 dan dari F2 ke F3. Setelah F3 tidak bisa diremajakan lagi karena setelah itu virulensinya sudah menurun. Selamat pagi, kami perkenalkan, kami Ketua Kelompok Klinik PHT Kelompok Tani Telaga, Desa Kedesan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan atas bantuan dari BPTPH kami dapat bantuan isolat, dan kami perbanyak dengan media padannya yaitu beras dan media cairnya kentang. Yang kekurangan kami adalah pembuatan isolatnya belum bisa, dan mudah-mudahan BPTPH bisa membantu kelompok kami untuk pembuatan isolat tersebut. Terima kasih. Perbanyakan atau peremajaan isolat jamur Trichoderma sp. Alat dan bahan: sendok makan, beker gelas, botol, jarum N, panci, kompor, pisau, masker, saringan, kapas steril. Tepung agar-agar 2 buah. Timbangan 1 buah. Aquades atau air non-klorin 1 liter. Kentang 200 gram. Glukosa atau gula pasir 20 gram. Chloramphenicol 2 butir. Prosedur pelaksanaan: kentang dikupas, dibersihkan, lalu dicuci dan dipotong dadu kecil-kecil. Rebus kentang dengan aquades hingga lunak kurang lebih 15-20 menit. Botol disterilkan dengan cara merebus kurang lebih selama 10 menit. Pisahkan kentang dan air rebusan dengan cara mengeluarkan kentang dari panci. Masukkan glukosa ke dalam air rebusan kentang, kemudian aduk sampai tercampur merata. Masukkan tepung agar-agar, kemudian aduk kembali sampai tercampur merata. Matikan kompor lalu masukkan chloramphenicol dan aduk kembali hingga tercampur merata. Tuangkan ke beker gelas bahan rebusan atau media tumbuh PDA tersebut ke dalam botol masing-masing sebanyak kurang lebih 25 ml. Tutup botol tersebut dengan menggunakan kapas. Sterilkan botol yang telah berisi media tumbuh PDA dengan cara dikukus kurang lebih selama 15 menit. Setelah dikukus dan mengeluarkan asap, kemudian media langsung diangkat. Tempatkan botol dalam posisi tidur pada rak penyimpanan atau inkas. Tutup kembali lubang rak penyimpanan agar tetap steril. Bersihkan ruangan inkas dengan disemprot alkohol dan dilap dengan menggunakan tisu.
Masukkan media dan peralatan ke dalam enkas, sterilkan jarum N dengan cara dibakar di atas lampu Bunsen, kemudian diamkan sesaat. Sterilkan bibir botol isolat F1 di atas lampu Bunsen. Cungkil atau ambil sebagian jamur trichoderma dari botol isolat F1, kemudian pindahkan dengan cara ditanam ke botol media isolat F2. Sterilkan kembali botol isolat F2, lalu tutup dengan kapas kembali. Setelah diinokulasi, pasang label tanggal pembuatan dan kode turunan pembuatan atau F turunannya. Letakkan dengan rapi di rak penyimpanan. Lakukan pengamatan pertumbuhan jamur Trichoderma sp mulai hari kelima setelah inokulasi. Perkembangan jamur isolat yang terindikasi tidak tumbuh dengan baik atau terkontaminasi disingkirkan dari tempat atau ruangan tersebut. Setelah 7 hari, lakukan identifikasi dan ambil satu sampel isolat APH jamur Trichoderma sp untuk dilakukan pemanenan dan perhitungan kerapatan spora. Perhitungan kerapatan spora APH jamur Trichoderma sp. Lakukan pengambilan sampel pada pengenceran 10⁻⁻3. Ambil suspensi spora sebanyak 0,2 mili menggunakan jarum suntik. Lakukan kegiatan perhitungan dan hitung kerapatan spora dengan rumus yang telah ditentukan. Berdasarkan uji kerapatan spora pada APH di klinik PHT kelompok Tani Telaga Desa Kedisan, didapatkan hasil bahwa jumlah spora rata-rata 1,37 kali 10⁻⁷. Nah, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dan dapat dilakukan perbanyakan APH untuk tahap berikutnya.